Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gua akan bahas sebuah launchpad. Ya, launchpad ini masih baru, sudah ada project yang akan IDO atau listing via launchpad ini. Dan juga launchpad ini tuh masih murah banget kalau teman-teman pengen staking dan juga ikut project-project yang di launchpad di launchpad tersebut gitu loh. Ya, tapi balik lagi seperti biasa, disclaimer on bahwa investasi cryptocurrency atau mata uang digital merupakan investasi yang bersifat fluktuatif dan beresiko tinggi. Jadi tolong kalian wajib namanya do your own research. Oke ya. Nah, langsung kita masuk ke dalam pembahasan utamanya. Nah, nama project launchpad yang akan kita bahas ini namanya adalah Paragen. Nah, ini launchpadnya masih baru dan masih murah banget kalau teman-teman staking dari sekarang ya buat ikut launchpadnya dibandingkan project-project lainnya seperti Dowmaker maupun CD5 Fund. Bahkan menurut gua mungkin ini bisa menjadi atau punya potensi untuk the next-nya CD5 Fund gitu loh. Ya, tapi baik lagi Dior dan juga NFA. Ya, di sini gue akan kasih data kenapa menurut gue ini punya potensi menjadi the next-nya CD5 Fund gitu. Yang pertama adalah kalau kita buka websitenya Paragen, di sini dia punya kelebihan menjadi multi-chain metaverse incubator. Ya, jadi di sini dia punya fitur yaitu adalah advice, incubate, dan juga launch. Gue akan jelaskan ketiganya. Pertama, advice. Di sini kita akan diberikan namanya hasil screening atau hasil report dari pihak Paragen. Ya, apakah screeningnya ini seperti contoh, dia ini venture capital dari suatu project tersebut, di lead atau di leadership oleh siapa kayak gitu. Dan hasil screeningnya itu baik atau tidak. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua ada namanya inkubasi. Nah, untuk inkubasi ini biasanya kalau beberapa project eh, yang akan masuk ke launchpad itu cuma sekedar ya udah dia cuma kayak masuk launchpad doang habis itu ditinggal gitu loh ya, sedangkan Paragen akan membantu melakukan inkubasi seperti meningkatkan marketingnya, meningkatkan projectnya ya, dan lain-lain kayak gitu. Itu inkubasi, sedangkan sisanya ya launch atau launchpad gitu. Dan launch ini juga dia akan berfokus pada metaverse, game fee, dan juga NFT offering. Nah, partner chain-nya pun juga banyak, ada Binance, Polygon, Solana, Avalanche, IOTX, dan juga Arbitrum. Nah, habis itu di sini ada sistem tiering ya. Sistem tiering ini dia dari level 1 atau tier 1 yaitu Snake sampai tier 8 yaitu Legend. Dan teman-teman tinggal buka websitenya pun langsung bisa tahu. Kalau teman-teman staking 200 Ergen bisa dapat tier 1 gitu loh, pull wake-nya 1. Kalau tier 2, teman-teman staking 1000 Ergen dapat pull wake-nya 2. Nah, gue akan jelasin sedikit bedanya apa ya untuk tiernya ya. Jadi konsepnya gini, kalau teman-teman staking 2 Ergen, teman-teman otomatis berhak menjadi tier 1. Dan ini sifatnya semuanya guaranteed IDO application. Jadi nantinya kalau teman-teman ikut launchpad-nya dia ada dua tahap, yaitu whitelist dan juga FCFS. Nah, begitu teman-teman berhasil staking, teman-teman sudah dapat alokasi whitelist dan FCFS. Semakin tinggi tiernya, semakin banyak alokasi yang teman-teman dapatkan, baik di whitelist maupun di FCFS. Contoh, di tier 1, teman-teman staking dos Ergen, teman-teman masuk ke program atau project misalnya kita sebut kayak Penguin Card ya. Karena yang terakhir itu Penguin Card, itu teman-teman kalau di ranking 1, kalau nggak salah, teman-teman itu dapat alokasi whitelistnya itu 20 sampai 30 US dollar atau BUSD gitu ya. Jadi teman-teman dapat alokasi 20 sampai 30 BUSD di tier 1. Itu untuk whitelist. Nah, misalnya whitelistnya udah selesai nih, teman-teman masukin 30 dolar. Teman-teman pengen nambah. Nah, tenang, teman-teman masih bisa join dari namanya FCFS. Nanti teman-teman juga dapat alokasi FCFS atau rebutan gitu loh. Di FCFS, teman-teman mungkin bisa dapat sekitar 100 sampai 200 Binance USD. Jadi total ya sekitar itu lah, teman-teman tinggal tambahin aja gitu. Nah, contoh teman-teman tier 2. Nah, tier 2 teman-teman staking 1000 Ergen. Teman-teman dapat alokasi jauh lebih besar gitu loh. Contoh di whitelist dari yang tier 1 itu 20 sampai 30, di tier 2 teman-teman mungkin bisa dapat sekitar 60 sampai 100 BUSD untuk whitelist. Sedangkan untuk bagian FCFS-nya teman-teman mungkin bisa dapat lebih banyak sekitar 200 sampai 400 BUSD. Ya, jauh lebih banyak daripada tier 1 kayak gitu. Dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman bisa tinggi tiernya, maka semakin bagus. Kalau nggak salah juga kemarin tier 7 pun, kalau teman-teman masuk ke tier 7 ya, 40.000 Ergen, teman-teman staking kan, itu kalau nggak salah di whitelist, itu teman-teman bisa dapat sekitar
2.000 sampai 3.000 bahkan 4.000 BUSD untuk alokasi whitelist-nya. FCFS-nya bisa sekitar 8.000 sampai 10.000 BUSD. Ya, jadi teman-teman bisa beli RG-nya sesuaikan dengan porsinya teman-teman. Nah, untuk roadmap-nya ini nantinya kita diinfokan akan full scale ke Arbitrum, Avalanche, dan juga IOTX. Kemarin sebenarnya mereka juga udah launching project di jaringan Phantom, yaitu Penguin Card ya. Dan juga ada beberapa project di BSC seperti Nomad dan lain-lainnya. Ya, habis itu mereka juga nanti akan bikin namanya Metaverse gitu. Ya, jadi Paragon Metaverse. Nanti di Metaverse tersebut nggak cuma ada game, ya, nggak cuma ada Metaverse, teman-teman juga bisa ikut idonya via Metaverse tersebut. Jadi ini kayak agak menarik sih ya. Jadi mereka nggak cuma sekedar bikin launchpad, tapi punya tujuan lainnya yang lebih besar. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke bagian datanya. Kenapa gue bilang ini bisa menjadi the next-nya CD5 Fund. Di sini gue akan kasih lihat dua data ya dari Coin Market Cap. Di sini gue udah buka Coin Market Cap untuk Paragon dan juga CD5 Fund. Nah, kita perhatikan bagian CD5 Fund-nya dulu deh ya. Kalau teman-teman buka CD5 Fund atau S Fund, saat ini dia ada di ranking 366 di jaringan Binance Smart Chain. Market cap di angka 114 juta, ya. Sedangkan harganya di angka 4,68 dolar. Oke ya. Nah, punya maksimal supply di angka 100 juta dan sirkulasi supply di angka 24 juta. Sampai ini beredar. Nah, kalau kita bandingkan dengan Paragen, nah Paragen atau ticker Ergen saat ini di ranking 3.762. Dibangun di jaringan BSC atau Binance Smart Chain, market cap di angka 610.000, harga 0,2 US dollar per satu tokennya. Ya, sedangkan maksimal supply di angka 200 juta atau dua kali lipatnya dari CD5 Fund. Dan untuk self report circulation supply di angka 2.600.000 atau ya kita buletin 3 juta lah karena udah beredar ya, udah ada staking jadi harusnya sih sekitar 3 juta RG yang sudah beredar di market. Nah, kalau kita bandingkan dengan CD5 Fund, harga tentu jauh ya, Paragen 0,2, CD5 Fund di angka 4 dolar gitu loh. Market cap juga jauh, market cap 114 juta, ini baru 610.000. Sedangkan maksimal supply beda dua kali lipat, dan sirkulasi supply-nya beredar jauh. Ya, kita anggap 3 juta banding 24 juta. Artinya, kalau memang nanti Paragen ini berhasil dan terkenal dan banyak orang yang lirik, maka ketika orang beli banyak nih, masing-masing 100 dolar aja ya, pasti udah kenaikannya lumayan banget kayak gitu. Ya, jadi teman-teman bisa hitung aja pakai Excel atau kalkulator. Kalau nanti misalkan Paragen market cap-nya mencapai di angka 50 juta aja, nggak perlu 100 juta, atau setengahnya dari CD5 Fund, udah berapa dolar gitu. Nah, selain itu kita lihat chart-nya, ya, CD5 Fund juga start di angka yang kecil sebenarnya. Ya, di angka 0,8 US dollar ketika masuk ke market cap. Bayangkan, CD5 0,8, ATH di angka sekitar ya 16,41 US dollar. Ya, sedangkan sekarang lagi koreksi kan sampai 4 gitu loh. Jadi yang beli di 0,8 tuh bisa dijual di 16 dolar tuh udah lumayan banget kenaikannya ya. Sedangkan kalau Paragen kalau kita lihat dia listing di angka 0,4 US dollar. Ya, saat ini koreksi di bawah harga IDO-nya, ya memang koreksinya cukup dalam 0,2 atau setengahnya. Namun menurut gue ini karena banyak orang yang belum tahu tentang Paragen, ya. Jadi peminatnya belum ada gitu loh. Padahal ya ada yang menarik nih. Yang menarik adalah kalau teman-teman cek bagian projectnya, kita klik launch app, ya, kita klik launch app. Di sini gue udah buka CD5 Fund juga, ya. Jadi kalau kita buka ke bawah nih, kita lihat bagian project-nya ya. Di sini bagian complete pools. Jadi kalau teman-teman lihat CD5 Fund, ada project kayak Penguin Card, Nomad, ya. Habis itu ada lain-lainnya ya, beberapa project lainnya. Nah, kalau teman-teman klik bagian Paragen, project-nya, di sini sebenarnya ada project-project yang masuk di launchpad-nya CD5 Fund gitu loh. Ya, contoh, kemarin itu dia ada namanya project di sini kalau kita lihat bagian yang selesainya all project-nya, kita lihat bagian vesting. Nah, di sini ada namanya PGK, Penguin Card, itu juga ada masuk di CD5 Fund, ya, Penguin Card. Habis itu kita lihat ke bagian upcoming. Upcoming ini ada Nomad nih. Nah, ada Nomad ya. Jadi, project yang ada di CD5 Fund
itu juga ada di Paragen gitu loh. Kalau teman-teman perhatikan salah satu persatu. Ada Taro First, ada M Station, ada Sharpress, dan lain-lain. Ya, CD5 Fund juga ada. Nah, secara logika gini, kalau teman-teman pengen staking di CD5 Fund, itu kan modalnya luar biasa banyak ya. Misalnya minimal tiering sistemnya ini adalah teman-teman harus staking 1000 CD5 Fund. 1000 ya. Artinya teman-teman harus stakingkan 4.671 US dollar. Sedangkan di Paragen minimalnya adalah 200, tapi kita anggap pengen tier yang 1000 aja. Jadi kita samain aja biar sama-sama 1000, cuma butuh 228 US dollar gitu loh. Kecil banget. Jadi teman-teman pilih mana? Ya, keluar 4.671 atau keluar 228 Binance USD untuk di-stakingkan, atau ya paling kecil tadi 200 ya. 200 itu cuma sekitar 45 US dollar. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa pilih aja logikanya. Nah, kalau misalnya project yang ada di CD5 Fund kan juga ada di Paragen nih. Kalau anggap nanti orang-orang yang di CD5 Fund nih melirik Paragen gitu loh, tahu, wah di Paragen ada yang lebih murah. Nah, mereka berpindah-pindah ke Paragen, ya kita nggak tahu, mungkin aja harga bisa naik. Tapi baik lagi, Dior gitu loh, karena di sini kita nggak tahu kondisi market nanti ke depannya seperti apa. Jadi ini hanya dari segi perhitungan matematikanya saja gitu loh. Oke, ya semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen cari stakingan murah tapi bisa dapat project-project yang berkualitas. Oh ya, kita lihat salah satu projectnya ya. Contoh di sini gue akan masuk lihat yang Taro First, kita klik details. Nah, yang gue suka adalah bagian screeningnya. Tadi gue ada sebutin ya tentang screening ya. Jadi di sini kan kalau teman-teman klik upcoming pool-nya ini nggak bisa ada informasi apa-apa tuh ya. TBA semua gitu loh. Kalau si Fund kan agak agak ngeselin. Tapi kalau di Paragen, teman-teman bisa lihat project overview-nya jelas, summary-nya apa, overview-nya apa. Di sini ada research report. Kita bisa klik buat baca research report dari pihak Paragennya. Terus di sini juga ada Paragen Screening Assessment. Ya, lead visinya siapa? Contoh X Network. Public teamnya sudah KYC atau Doxit. Paragen Metric Approval oke, market maker unknown, kayak gitu. Nah, terus kita juga bisa lihat kayak pool information dan juga token information. Ya, nah, stakingnya pun juga gampang sih, teman-teman bisa stakingkan dan pilih mau berapa lama gitu stakingkannya. Nah, ini contoh nih report dari Paragennya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini reportnya jelas banget. Bahkan ada token allocation, vesting, team, dan lain-lain. Ini semua dikasih gitu. Nah, ini yang gue suka dari pihak Paragen. Dari untuk bagian report-report seperti ini lengkap banget. Jadi teman-teman nggak usah belajar projectnya dalam-dalam pun udah jelas banget ini semua. Ada advisernya siapa, backer partner siapa, social linknya siapa, ya, timnya seperti apa, dan lain-lain. Itu lengkap. Oke ya, jadi inilah menurut gue bisa menjadi potensi the nextnya CD5 Fund. Tapi baik lagi ya, di your FA silakan lakukan riset mandiri lagi yang lebih dalam. Oke, thank you sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.